atasi hepatitis akut pada anak, pemerintah lakukan investigasi. Nah, pendengar, terkait dengan hal ini, kami saat ini coba untuk menghubungi Dr. Siti Nadia Tarmizi MEPID yang merupakan Jubir Kemenkes Republik Indonesia. Nah, kita akan mengetahui seperti apa hepatitis akut yang terjadi pada anak, apakah di NTT juga sudah mengalami hal tersebut atau bagaimana antisipasinya. Saat ini dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi MEPID kita akan mengetahui secara langsung. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Bu Siti, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi, mohon maaf lahir batin. Baik, selamat Idul Fitri bersama keluarga nih Bu Siti ya. Iya betul. Oke. Ini gimana nih, lagi di rumah atau lagi liburan bersama keluarga nih Bu Siti? Ya lagi menikmati sepinya Jakarta ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti ya, meskipun tengah menikmati waktu liburan masih bersedia bergabung bersama RRI di pagi ini. Ya, sama-sama. Baik. Nah Ibu, ini kita bicara terkait dengan hepatitis akut pada anak. Bisa diinformasikan seperti apa hepatitis akut ini dan bagaimana kategorinya sehingga bisa digolongkan dalam hepatitis akut yang terjadi pada anak? Iya, jadi WHO itu mengumumkan ya pada tanggal 12 April yang lalu bahwa ada penyakit jenis baru, yaitu infeksi pada jaringan atau organ hati yang menyerang umumnya sampai saat ini pada anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan saat ini sudah ada 20 negara yang melaporkan kasus ini dan jumlah kasus saat ini sudah terus bertambah ya, terakhir yang melaporkan 228. Nah, penyakit ini tentunya merupakan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit hepatitis ya. Tetapi ini jenis hepatitis yang berbeda dengan yang selama ini sudah kita ketahui. Oke, jadi ini memang ketika menyerang pada anak nih Bu Siti ya. Nah, bagaimana reaksinya nih? Iya, jadi mengapa ini menjadi kewaspadaan kita ya? Adalah karena satu, ini merupakan suatu penyakit hepatitis ya yang jenisnya baru dan menyerang pada anak usia di atas 1 bulan sampai dengan 11 tahun, dan kebanyakan itu adalah anak-anak pada usia 6 tahun. Sekitar kurang lebih 10% anak-anak yang terserang hepatitis akut berat ini membutuhkan perawatan transplantasi. Ada satu kematian transplantasi atau cangkok hati ya untuk kesembuhannya. Dan ada satu kematian yang dilaporkan. Jadi kalau kita lihat angka case fatality rate-nya tidak tinggi, tetapi resiko kemudian terjadi kerusakan yang luas pada jaringan hati ini yang tentunya harus menjadi perhatian dan kewaspadaan kita. Nah, tanda-tanda atau gejalanya, nah ini adalah seperti penyakit hepatitis ya. Biasanya dimulai dengan keluhan pada saluran pencernaan ya, seperti mual, muntah, diare yang terus menjadi berat ya lama-lama, dan mulai munculnya warna kuning pada mata dan pada kulit kita. Nah, yang paling gampang misalnya kita lihat buang air kecil kita atau air seni kita berwarna coklat tua, serta buang air besar kita itu berwarna putih ya, atau yang kita sebut sebagai seperti warna dempul begitu. Kadang-kadang disertai juga dengan demam yang ringan, tidak terlalu tinggi, dan biasanya nyeri di perut atau seperti sakit perut seperti itu. Nah, tentunya di masa mudik seperti ini kita tahu seringkali ya, tentunya kita akan berkumpul bersama keluarga besar, menikmati kuliner ya. Oleh karena itu kita tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan pribadi ya, dengan menerapkan personal higienis sanitasi dan perilaku hidup bersih sehat. Kita bisa mencegah potensi penyebaran daripada kemungkinan kasus hepatitis akut yang berat ini. Kita tahu bahwa dengan mencuci tangan di masa pandemi itu sudah bisa
bisa menyelamatkan nyawa kita ya. Nah, tentunya di saat kita melakukan silaturahmi bersama keluarga besar, upaya untuk menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak harus terus dilaksanakan atau dilakukan oleh masyarakat untuk kita tetap waspada dan menjaga terutama anak-anak kita, karena ternyata kasus hepatitis akut berat ini terutama menyerang pada anak-anak di bawah usia 6 tahun yang kita tahu juga belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, yang lain bahwa dari 3 kasus yang merupakan kecurigaan kita ini adalah hepatitis akut berat, maka pada anak usia 2 tahun ternyata belum mendapatkan vaksin hepatitis yang selama ini sudah menjadi program nasional yang diberikan pada anak usia di bawah 1 tahun. Jadi kami menghimbau juga untuk para orang tua yang imunisasi rutinnya belum lengkap untuk segera mendapatkan imunisasi di posyandu atau rumah sakit, termasuk imunisasi untuk hepatitis. Baik Ibu, jadi memang ini gejala-gejalanya bisa kita lihat dan kita pantau ya pada anak kita, terutama usia 0 bulan sampai dengan 6 tahun yang lebih banyak terkena nih hepatitis akut ini ya Bu Siti ya. Betul sekali. Ini menjadi kewaspadaan, tapi sekali lagi masyarakat tidak perlu panik. Jadi yang paling penting adalah mengenali gejala-gejala awal, yaitu tadi seperti mual, muntah, diare. Jangan dianggap ini adalah gejala ringan ya. Kalau kemudian dalam 1-2 hari masih terus terjadi mual, muntah bahkan bertambah berat, jangan menunggu dulu menjadi kuning, tapi segera kemudian bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan. Nah, kalau sudah warna kuning, apalagi kemudian sampai terjadi penurunan kesadaran ya, atau kejang-kejang ya, ini tentunya sudah stadium lanjut daripada hepatitis. Nah, ini kita tentunya akan sulit ya memberikan pertolongan semaksimum mungkin. Oleh karena itu pada gejala-gejala yang ini segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan dan segera laporkan kalau ada anggota keluarga ataupun tetangga yang menderita penyakit kuning supaya bisa kita lakukan investigasi kontak. Oke. Nah, untuk Indonesia sendiri nih Bu Siti, sudah ada berapa kasus yang dicurigai hepatitis akut nih Bu? Iya, sampai saat ini baru 3 kasus ya, yang kebetulan 3 kasus anak ini meninggal dunia dalam rentang waktu 2 minggu yang memiliki gejala seperti gejala hepatitis akut berat. Tapi memang saat ini ketiga kasus ini masih disebut sebagai pending klasifikasi ya, karena masih ada pemeriksaan untuk memastikan. Jadi WHO dalam hal ini untuk kita bisa menyatakan kasus ini adalah hepatitis akut berat atau tidak, itu harus pertama darah anak orang yang terinfeksi tersebut harus dipastikan tidak berasal dari infeksi virus hepatitis A, B, C, D, E yang selama ini kita sudah kenal ya. Nah, kemudian kedua adalah melakukan pemeriksaan dengan genome sequencing terkait jenis virusnya, yaitu virus adenovirus. Nah, ini yang pada 3 kasus anak yang saat ini suspek hepatitis berat akut masih ada pemeriksaan, yaitu untuk hepatitis E dan adenovirus yang sedang dikerjakan, dan ini kurang lebih mungkin 10-14 hari ke depan baru bisa kita dapatkan hasilnya. Oke, jadi ini bagi kasus suspek ini Bu Siti ya belum bisa dipastikan. Tapi apakah ini ketika mendapati kasusnya sudah disosialisasikan atau diedukasi kepada pemerintah daerah ataupun dinas-dinas terkait, khususnya dinas kesehatan di provinsi-provinsi di Nusa Tenggara di Indonesia, atau seperti apa nih Bu Siti? Iya, jadi sudah ada surat kewaspadaan yang disampaikan ke seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota, termasuk juga ya untuk provinsi NTT dan tentunya kota ND ya, bahwa setiap gejala kuning yang ada di dalam masyarakat ataupun juga semua pasien-pasien yang mengalami salah satu keluhannya gejala kuning serta yang mengalami gangguan saluran cerna dilakukan observasi lebih mendalam.
Kalau dia kemudian kuning, untuk segera dilakukan pemeriksaan yang kita sebut sebagai SGUT, SGCT-nya, ya, itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk fungsi hati. Dan kalau terjadi peningkatan lebih dari 500 international unit, ya, untuk segera dilakukan rujukan spesimen ke laboratorium rujukan. Apakah itu saat ini di FKUI dan Rumah Sakit Sulianti Saroso ataupun di laboratorium regional lainnya. Oke, baik, kita berharap saja ini kasusnya berakhir di 3 kasus ini, Bu Siti, ya, tidak bertambah lagi nih, tentu dengan memperhatikan langkah-langkah preventif yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Siti, ya. Betul, jadi kembali kami menghimbau karena adenovirus penyebab hepatitis akut berat ini dapat menyebar melalui 2 cara nih. Yang pertama adalah dia melalui makanan atau kita sebut sebagai foodborne disease, ya. Yang kedua, dia juga bisa menular melalui udara. Makanya kemudian walaupun pandemi atau situasi COVID ini terus membaik, ya, dengan angka terus menurun, tapi kami berharap selama melakukan mudik halal bihalal tetap jalankan protokol kesehatan. Kami ingatkan Satgas di tempat-tempat pengelolaan publik, tempat pariwisata untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Siti untuk informasinya pagi hari ini. Tentu ini menjadi aware dan kewaspadaan kita bersama nih, bahwa jangan berleha-leha ketika kasus COVID melandai. Tapi ini ada ancaman baru nih Bu Siti, ya, bahkan ini tersebar di cukup banyak negara di dunia nih. Betul sekali, tetap waspada tapi tidak perlu panik. Mari kita nikmati mudik kita kali ini dengan aman dan sehat. Oke, apalagi setelah 2 tahun tertunda, Bu, ya, ini momen yang sangat berharga nih Bu Siti, ya. Betul. Oke, baik Bu Siti, terima kasih informasinya pagi hari ini. Ini katanya dalam perjalanan, ya, Bu, ya. Semoga hati-hati selalu, tiba dengan selamat. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Pro 1, Kanal Inspirasi.